Kamu nggak lihat abang sama emak susah payah nyekolahin kamu. Kamu pikir itu gampang itu? Sudah tidak nyaman lagi, bermimpi pun tak hobi. Apa sebaiknya pergi jika semua bersandar padaku? Lalu aku bersandar kemana? Jalan tadi aku masuk Bu. Oh ya, silakan duduk dulu Mbak. Terima kasih. Ya, sama-sama. Tadi Pak macet Mbak. Ini macet Bu, ya tadi saya pakai motor tadi. Oh, pakai motor jadi nggak terlalu itu ya, lumayan cepet ya jadinya. Tapi panas banget tadi. Panas banget ya Mbak. Mendung nggak tapi? Tadi yang daerah sini lumayan tapi hujan panas. Pas berarti dari tempat Mbak itu ya panas banget terus kesininya dia mendung ya. Ya sebelum apa itu emang sepertinya zona asli ya mau hujannya tuh. Oke, Mbak mau minum dulu apa gimana? Air putih aja Bu. Ya, sebentar ya saya ambilkan. Nah kan mau lagi minum dulu, terima kasih. Iya sama-sama. Minum dulu tuh Mbak biar nggak panas ya. Airnya dingin nggak? Dingin. Oh iya, alhamdulillah ya. Jadi Mas bisa meringankan wajah setidaknya dari luar tadi panas sekali ya sepertinya. Oke, gimana Mbak? Duduknya apakah sudah nyaman? Oke, kalau misalkan suhu ruangannya nih Mbak, siapa tahu takut masih kepanasan ya? Nggak boleh. Oh ya, alhamdulillah kalau gitu. Nah baik Mbak Meli, kita buka terlebih dahulu ya konseling kita kali ini gitu. Baik, saya mulai dulu. Selamat siang Mbak Meli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya mengucapkan terima kasih sekali ya atas kebersediaannya Mbak Meli hadir ke dalam sesi konseling kita kali ini. Nah ini kan termasuk sesi konseling pertama ya Mbak, kita bertemu gitu. Jadi saya sangat menghargai sekali Mbak Meli sudah bersedia hadir di dalam sesi konseling kita kali ini. Nah sebelumnya mungkin Mbak Meli sudah mengetahui nama saya ya, cuman kan kita belum secara ini ya secara personal nih kenalan kan. Baik, saya boleh perkenalkan diri saya dulu Mbak. Oke, sebelumnya perkenalkan ya Mbak Meli, saya Fatkir Anissa. Mbak Meli bisa kok memanggil saya Bu Fatki atau siapapun yang Mbak Meli rasa lebih nyaman memanggilnya gitu. Nah, tadi Mbak Meli sudah mengetahui ya saya sebagai konselor di sini. Saya di sini sebagai konselor karena untuk membimbing Mbak Meli untuk dalam sesi konseling kita nih dalam satu sesi nanti ke depan. Jadi saya harap untuk kerjasamanya terkait Mbak Meli mau ikuti dalam sesi konseling kita satu sesi ke depan gitu. Nah, tadi kan saya sudah perkenalan nih Mbak. Nah, jadi boleh nih Mbak Meli bisa perkenalkan diri terlebih dahulu gitu. Ibu, perkenalkan nama saya Esya Malik Azhara.
bisa panggil saya Mary. Kebetulan saya kuliah di Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Nggak perlu lagi saya anak tunggal. Oh, anak tunggal ya Mbak. Wah, sepi ya Mbak. Pasti karena sendirian gitu, atau malahan merasanya nggak sepi Mbak? Oh, sepi sih. Oh, sepi ya, oke. Nah Mbak, tadi kan kita nanti akan melakukan sesi konseling satu sesi ke depan ya. Nah, di dalam sesi konseling ini kita memiliki aturan Mbak. Yang pertama, aturan itu apapun yang kita bicarakan dalam sesi konseling kita itu harus dijaga kerahasiaannya, baik itu dari Mbak Meli maupun dari saya sebagai konselor. Tetapi jika nanti ada satu hal yang mungkin diperlukan saya memberitahukan informasi terkait Mbak untuk pihak kedua sekitar untuk Mbak Meli, saya akan dengan berarti harus memberitahu ya Mbak. Apakah tidak keberatan? Tidak keberatan. Oke, nah dalam sesi konseling ke depan juga kita sangat membutuhkan yang namanya keterbukaan Mbak. Jadi bagi Mbak Meli sebagai klien harus terbuka menceritakan semua masalah yang Mbak Meli hadapi. Jadi sehingga saya sebagai konselor bisa membantu Mbak Meli untuk menyelesaikan masalah yang Mbak Meli hadapi. Itu apakah Mbak Meli sudah memahami? Sudah. Nah, selain itu juga kita kan di sini sama-sama memberikan pendapat ya Mbak. Jadi kita harus saling menghargai pendapat satu sama lain begitu. Dan juga selain itu Mbak Meli bertanggung jawab terhadap kejujuran dalam selama satu sesi konseling ke depan gitu. Apakah Mbak Meli memahami? Oke Mbak Meli, tadi Mbak Meli semester berapa ya? Sekarang saya semester 5. Wah, semester 5 sedang sibuk-sibuknya ya Mbak ya, karena lumayan banyak praktikum ya di semester 5. Oke, tadi jurusan apa ya Mbak kalau boleh tahu? Saya jurusan hukum. Oh, jurusan hukum. Wah, lumayan sekali, terima kasih banyak pusingnya ya karena banyak menghafal juga ya. Oke, nah kalau kesibukan Mbak Meli sendiri? Kesibukan saya sekarang lagi sibuk organisasi sih. Oh, organisasi di mana tuh Mbak kalau boleh tahu? Saya organisasi di Dompet Purwokerto. Oh, berarti dari luar kampus ya? Oke, berarti lumayan juga ya Mbak dari organisasinya di luar kampus gitu. Jadi biar mungkin banyak kenalannya lumayan banyak ya Mbak. Oke, Mbak Meli hebat deh kalau misalkan bisa kayak gitu. Itu banyak temannya berarti Mbak? Kebetulan ada satu teman dari kampus. Oh, teman dekat pasti. Iya. Oh iya, berarti daftarnya tadi bareng ya masalahnya. Oke, berarti lumayan Mbak, kegiatannya apa aja tuh Mbak kalau di dompet duafa? Biasanya ini sih Mbak, ini dibuka ya. Kita ada kegiatan tanam pohon, ada juga kayak ke panti asuhan misalnya kayak gitu. Oh, wah, banyak ya, ada juga. Gimana nih Mbak Meli, kan tadi lumayan sibuk ya kalau misalkan organisasi, terus habis itu dan juga sekarang udah semester 5 nih. Nah Mbak Meli ada kesulitan nggak nih manajemen waktunya? Untuk saya sendiri alhamdulillah masih bisa handle. Wah, alhamdulillah ya, berarti Mbak Meli bagus nih manajemen waktunya ya. Tidak tahu mau memprioritaskan ya, mana untuk kampus, kuliah, dan mana juga untuk organisasi. Oke, baik. Nah, Mbak Meli, saya senang sekali deh Mbak Meli sudah bersedia hadir tadian di sini gitu. Nah, Mbak Meli mungkin pasti datang ke sini karena memiliki satu hal yang ingin diceritakan kan kepada saya. Mungkin Mbak Meli boleh menceritakan terlebih dahulu apa yang membuat Mbak Meli nih, perasaan Mbak Meli bagaimana sehingga Mbak Meli akhirnya memilih datang untuk berkonseling bersama saya. Mungkin boleh Mbak Meli ceritakan? Sebenarnya tuh saya lagi bingung Bu sama perasaan saya akhir-akhir ini. Wah, bingung seperti apa tuh Mbak? Boleh diceritakan lebih lanjut? Saya mau tahu ya Bu, saya tuh ngerasa akhir-akhir ini hubungan saya dengan ayah saya tuh sangat buruk sekali Bu.
Lalu Bu, ayah saya tuh selalu tidak ingin memahami perasaan saya Bu. Yang ayah saya tahu tuh hanya menuntut saya untuk bisa dari segala hal tanpa menanyakan terlebih dahulu bagaimana pendapat saya, bagaimana perasaan saya Bu. Ayah tuh selalu memberikan tuntutan kepada saya Bu tanpa mendengarkan pendapat saya terlebih dahulu. Ayah juga selalu menjadikan saya tuh dituntut untuk jadi anak sempurna Bu. Terima kasih Mbak Meli sudah mau berbagi ya dengan saya. Mbak Meli mungkin boleh diceritakan lebih lanjut, menurut Mbak Meli itu anak sempurna seperti apa ya? Menurut saya Bu, anak sempurna itu tuh anak yang selalu bisa memenuhi harapan orang tua Bu. Ayah tuh selalu ingin saya tuh mendapat nilai yang bagus, aktif di organisasi, dan juga tidak mengecewakan ayah gitu Bu. Kalau misalnya perilaku saya tidak sesuai dengan harapan ayah tuh bakal marah atau enggak bakal saling dengan saya. Ayah tuh selalu tidak pernah sekalipun mau mengapresiasi apa yang telah saya sampai selama ini Bu. Jika saya membicarakan pencapaian saya itu kepada ayah, malah itu membentak saya dan mengatakan kayak ngapain kamu membicarain hal-hal yang tidak penting. Mbak Meli sepertinya tadi memiliki banyak tekanan terhadap harapan yang diberikan oleh ayah Mbak Meli gitu. Nah tadi walaupun Mbak Meli sudah memenuhi harapan dari ayah Mbak Meli tidak diapresiasi ya. Benar sekali. Oke, tadi Mbak Meli sempat menceritakan ya di depan saat Mbak Meli tidak sesuai harapan dengan ayah Mbak Meli, ayah Mbak Meli akan marah ya kepada Mbak Meli. Oke, kalau begitu, nah boleh diceritakan tidak bagaimana harapan ayah Mbak Meli yang membuat Mbak Meli itu merasa tertekan gitu? Menurut saya Bu, harapan dari ayah saya yang paling membuat saya tertekan tuh harapan ayah saya yang selalu mengharuskan saya tuh mau mendapat nilai yang tinggi Bu. Bahkan tuh nggak segan-segan ayah tuh bakal memukul saya kalau misalkan saya mendapat nilainya memenuhi harapan ayah. Oke Mbak Meli, kalau begitu apakah ada perilaku lain selain memukul Mbak Meli saat Mbak Meli tidak sesuai harapan ayah Mbak Meli? Tidak ada. Oke baik, boleh diceritakan tidak Mbak Meli saat Mbak Meli tidak sesuai dengan harapan, apakah yang melakukan seperti kekerasan tadi itu dilakukan oleh ayah Mbak Meli saja atau dengan ibu Mbak Meli juga ya? Ayah saya tuh yang sering memukul saya. Kalau ibu saya tuh sering membela, tapi waktu ibu membela saya tuh ayah saya tuh memarahi ibu. Oke baik. Apakah karena Mbak Meli sering diberikan kekerasan sehingga Mbak Meli berpikir untuk mendapatkan nilai baik itu suatu untuk memenuhi harapan ayah Mbak Meli? Mungkin bisa diceritakan lebih lanjut Mbak Meli? Mungkin iya Bu, karena ayah tuh mulai memukul saya tuh waktu saya mendapatkan nilai yang jelek Bu, yang tidak tinggi. Jadi sejak saat itu tuh saya mulai giat belajar Bu untuk menaikkan nilai saya. Baik, berarti itu suatu hal yang membuat Mbak Meli merasa tertekan ya? Benar Bu. Baik Mbak Meli, mungkin kita bisa berpikir ya, mungkin kita bisa mengalami bagaimana sebenarnya itu Mbak Meli itu sudah hebat sekali ya. Mbak Meli berusaha untuk mendapatkan nilai-nilai yang bagus. Mbak Meli bagus sekali dalam mencapai prestasi-prestasi yang sudah Mbak Meli dapatkan ya. Nah, Mbak Meli itu sudah melakukan itu semua, Mbak Meli sudah bekerja keras meskipun Mbak Meli memiliki tekanan nih dari ayah Mbak Meli. Nah, walaupun seperti itu kan Mbak Meli tetap berusaha kan untuk mendapatkan semua nilai-nilai yang baik, semua pencapaian yang sudah Mbak Meli capai hari ini itu meskipun dilatar belakangi dengan harapan-harapan ayah Mbak Meli yang membuat Mbak Meli tertekan ya. Tapi mungkin kita pikir lagi Mbak Meli nih, mungkin ayah Mbak Meli sebenarnya tuh bangga sekali terhadap kemampuan
Mbak Meli dan percaya gitu bahwa Mbak Meli itu mampu untuk memiliki nilai-nilai yang tinggi, Mbak Meli dapat berprestasi gitu. Dan mungkin ayah Mbak Meli itu sebenarnya dia itu gimana ya, mungkin ayah Mbak Meli itu sebenarnya ingin menyampaikan rasa bangga, rasa percaya gitu terhadap Mbak Meli gitu. Cuman caranya saja yang salah. Mungkin penyampaian perasaan antara ayah Mbak Meli pada Mbak Meli itu mungkin yang bingung untuk menyampaikannya seperti apa begitu. Nah mungkin ayah Mbak Meli, kita bisa berpikir kembali bahwa ayah Mbak Meli itu mungkin ingin Mbak Meli itu mencapai impian Mbak Meli karena semua hal yang sudah Mbak Meli usahakan gitu. Jadi kan pasti kalau misalkan Mbak Meli dapat mencapai impian yang sudah Mbak Meli impikan dengan kerja keras Mbak Meli, pasti kemungkinan ayah Mbak Meli itu berpikirnya agar Mbak Meli merasa lebih puas gitu. Apa benar seperti itu? Benar Mbak Meli, mungkin kita atau Mbak Meli ini lebih berpikir lebih terbuka ya Mbak Meli. Mbak Meli bisa meresapi kata-kata saya yang harusnya sudah saya jelaskan kepada Mbak Meli. Baik Mbak Meli, apakah Mbak Meli sudah memikirkan dan meresapi apa kata-kata saya tadi? Sudah. Baik, nah tadi sebelumnya ayah Mbak Meli bercerita ya bahwa ayah Mbak Meli itu selalu melakukan saran saat Mbak Meli tidak sesuai dengan harapan yang ayah Mbak Meli berikan. Apakah itu benar? Benar, Bu. Baik. Mungkin Mbak Meli bisa menceritakan lebih lanjut terkait perasaan Mbak Meli bagaimana di saat ayah Mbak Meli melakukan hal tersebut. Saya rasakan itu saya seolah-olah nggak dianggap, Bu. Apapun yang saya lakukan itu terlihat salah tuh di mata ayah saya. Jadi hal itu membuat saya tuh sedih. Dan juga kadang saya marah karena saya tuh nggak tahu ya, saya nggak ngelakuin apa-apa tiba-tiba ayah tuh marah kepada saya. Baik, mungkin Mbak Meli bisa mengenalkan terlebih dahulu ya perasaan Mbak Meli, bagaimana bisa mengatur nafas terlebih dahulu nih sebelum kita nanti akan memasuki teknik selanjutnya. Baik, untuk teknik selanjutnya itu kita akan melakukan teknik kursi kosong nih. Sebelumnya apakah Mbak Meli sudah pernah mengetahui terkait teknik kursi kosong? Belum pernah, Bu. Oke, teknik kursi kosong itu nantinya Mbak Meli sebagai klien akan bercerita nih atau ngobrol dengan kursi kosong. Nanti saya akan memberikan, nanti akan tersedia kursi kosong di depan Mbak Meli, lalu Mbak Meli akan bercerita seolah-olah di depan Mbak Meli adalah ayah Mbak Meli, dan Mbak Meli nantinya akan juga berperan sebagai ayah Mbak Meli, sehingga Mbak Meli bisa menyalurkan dan menceritakan semua perasaan yang Mbak Meli rasakan. Apakah Mbak Meli sudah mengerti itu? Sudah paham, Bu. Baik Mbak Meli, sebelum kita untuk masuk ke dalam teknik kursi kosong ini, Mbak Meli harus menanyakan perasaan Mbak Meli terlebih dahulu ya. Apakah sudah Mbak Meli? Sudah, Bu. Baik, nah Mbak Meli di situ depan Mbak Meli kan ada kursi kosong. Mbak Meli boleh menganggap bahwa di depan Mbak Meli adalah ayah Mbak Meli. Lalu Mbak Meli bisa mulai menceritakan nih apa perasaan Mbak Meli, bagaimana perasaan Mbak Meli selama ini terhadap harapan-harapan yang sudah ayah Mbak Meli berikan kepada Mbak Meli. Apakah Mbak Meli paham? Paham. Nah mungkin sekarang Mbak Meli boleh mulai bercerita kepada ayah Mbak Meli. Ayah, sebenarnya tuh selama ini aku merasa terbebani dengan semua tuntutan ayah. Aku tuh merasa semua yang aku lakukan itu gak cukup di mata ayah. Baik Mbak Meli, bagus sekali. Nah sekarang Mbak Meli bayangkan bahwa Mbak Meli adalah ayah Mbak Meli. Lalu Mbak Meli pindah ke kursi kosong ini dan menjawab pertanyaan yang sudah Mbak Meli tanyakan tadi. Mungkin boleh dimulai sekarang Mbak Meli.
sudah mendengar jawaban dari ayah Meli, kamu Meli bisa bertanya kembali kepada ayah Meli. Mungkin mulai kembali Meli. Ayah, aku ingin ayah menyenangkan aku sekali saja. Aku hanya ingin ayah paham perasaan aku selama ini. Aku juga butuh dukungan ya, bukan cuma sekedar tuntutan. Sudah Meli. Baik, kalau itu Meli boleh berpindah kursi lagi untuk menyampaikan tanggapan ayah Meli saat mendengar Meli seperti itu. Meli, ayah tidak bermaksud untuk mengabaikan perasaan kamu selama ini. Ayah hanya terlalu fokus untuk kamu jadi yang terbaik, sehingga ayah melupakan bahwa kamu juga perlu didengar dan juga dipahami. Apakah sudah? Nah, mungkin Meli bisa berpindah ke kursi seperti ini. Baik, Meli, saya memahami sebenarnya Meli hanya ingin didengar ya oleh ayah Meli gitu. Dan itu suatu hal yang sangat wajar jika Meli membutuhkan itu. Dan mungkin ayah Meli sebenarnya ingin sekali menyampaikan perasaan sayangnya, cuma tadi ya salah atau bingung untuk mengekspresikan gitu. Bagaimana cara mengekspresikan yang benar perasaan ayah Meli kepada Meli. Apakah Meli akan senang jika ayah Meli akan mengapresiasi dan memberikan dukungan kepada Meli? Saya akan merasa sangat senang Bu, jika ayah itu bisa mengapresiasi saya, mengerti perasaan saya selama ini. Baik, mungkin Meli bisa menceritakan itu kepada ayah Meli dan Meli bisa seperti tadi ya berdialog dengan kursi kosong. Ayah, aku sangat senang jika ayah benar-benar mulai mengerti perasaan aku selama ini. Baik, Meli boleh pindah ke kursi selanjutnya untuk sebagai ayah Meli menjawab pernyataan dari Meli tadi. Meli, maafkan ayah selama ini yang kurang mendengar dan mengerti perasaan kamu. Ayah hanya tidak tahu bagaimana cara untuk mengungkapkan perasaan ayah selama ini. Sudah, Meli boleh kembali ke kursi seperti semula. Meli sudah melakukan instruksi dengan benar ya tadi, sama kita melakukan teknik tadi kursi kosong gitu. Bagaimana perasaannya Meli setelah tadi melakukan teknik tersebut gitu? Saya rasanya masih sedikit lega Bu, karena saya sudah mengungkapkan perasaan saya di sini. Ya meskipun saya itu benar-benar dari sini. Oke, nanti Meli sudah mulai merasakan ya tentang tadi yang sudah dirasakan. Tadi habis itu Meli sudah menceritakan apa yang ada di dalam pikiran Meli kepada ayah Meli, meskipun ayah Meli sedang tidak di sini. Oke. Meli kita sudah dari tahap terakhir nih dalam sesi konseling kita kali ini. Nah, maka dari itu saya akan nanti memandu Meli nih dalam melakukan sebuah gerakan. Nanti Meli saya harap untuk mengikuti semua instruksi yang nanti akan saya berikan. Yang pertama Meli boleh menuju Meli seperti ini. Lalu Meli boleh mengatur nafas Meli secara perlahan, memejamkan mata Meli. Katakan pada diri Meli bahwa aku berharga, aku pantas untuk dicintai, aku hebat telah mendapatkan pencapaian yang telah aku dapatkan. Aku berharga, aku pantas untuk dicintai, aku hebat telah mendapatkan pencapaian aku selama ini. Sudah Meli. Akan Meli, kita sudah tadi selama satu sesi konseling ini kita sudah melakukan banyak hal ya tadi, seperti tadi yang pertama kita menurut pikiran Meli itu yang dari Meli menganggap bahwa ayah Meli tidak sayang kepada Meli, akhirnya Meli mulai berpikir lebih
prosedur yang instruksi yang sudah saya sampaikan. Terima kasih kembali Mbak